Untuk menjaga perasaan anak angkat, pelayan sengaja berbohong. Dia mengatakan bahwa pintu depan rumah rusak. Akibatnya, adik perempuan yang baru saja ditemukan harus pulang melalui pintu samping. Gadis itu mendengar pintu rusak, maka kalau begitu biarlah rusak. Dengan sekali memandang, pintu tersebut langsung roboh. Kakak mendengar suara bahkan mengira terjadi gempa bumi. Dia terkejut dan segera keluar, memeriksa keadaan di luar, dan ternyata pintunya sudah dirusak. Siapa sangka dia justru menemukan gadis tersebut, dan dia bersiap untuk menghukum. Namun gadis itu sekali lagi mengeluarkan kekuatannya, membuat kakak tidak bisa berdiri. Hanya bisa melongo melihat gadis itu melintas di sampingnya. Sampai gadis itu masuk ke dalam rumah, barulah kakaknya berdiri dengan bantuan pelayan. Apakah kamu hanya makan tanpa bekerja? Hanya melihatnya merobohkan pintu? Bukan gadis yang merobohkannya. Pintu kayu kunir seberat 1000 jin itu. Masih bisa jadi itu sendiri yang menjatuhkan Tuhan muda, tapi dia baru saja menjatuhkan sendiri. Kakak baru menyadari bahwa adiknya ini mungkin tidak biasa. Tanpa disadari, gadis itu adalah nenek moyang baru dari gerbang misterius, tapi belum juga bisa menerobos batas immortalis. Hanya karena dia memiliki 2 arwah tertinggal di dunia manusia. Satu berada di rumah ibunya, satu lagi di rumah ayahnya, dan perlu merasakan perasaan sejati manusia. Agar bisa menerobos, gadis itu pun kembali berat hati kembali ke rumah. Tapi siapa sangka mereka begitu menyambut diri mereka sendiri. Segera gadis itu mendengar percakapan orang tuanya. Baru tahu bahwa dia dipanggil kembali untuk membuatnya menggantikan anak angkat, menikahi orang kaya yang seperti tanaman. Agar gadis itu bisa setuju dengan lancar, ayah bahkan setuju untuk memberikan 1 miliar sebagai mas kawin. Tapi gadis itu merasa ini sangat memalukan. Pada suatu ketika, ada orang yang datang ke gunung untuk memintanya melakukan sesuatu yang bisa bernilai ribuan miliar. Jadi dia langsung memberi kepada ayah menurunkan standar. Saya ingin 10 miliar. Semua orang langsung terkejut mendengarnya. Bukankah ini seperti perampokan? Jika tidak mau, anggap saja saya tidak berkata apa-apa. Keluarga kaya ini, biarkan putri kesayangan kalian menikah sendiri. Tapi anak angkat tidak mau menikah dengan cara itu, menikah dengan orang yang tidak berdaya. Itu demi anak angkat kesayangan mereka. Ayah terpaksa mengangguk setuju. Tapi dia tahu keluarga kaya menghargai pendidikan studi nasional dan etika, memungkinkan gadis itu harus menjalani pendidikan selama sebulan. Sebelum menikah ke sana, kemudian dia meminta pelayan untuk membawa gadis itu kembali ke kamarnya. Namun gadis begitu melihat kamar tidur ini lebih kecil dari toilet di rumahnya, jadi dia dengan tegas bertanya tentang kamar di sebelah. Kakak, kamar itu milikku. Sebenarnya saat kamu kembali, saya bermaksud untuk memberikan kamar itu untukmu. Tapi ayah dan ibu bilang saya sudah menderita, tidak bisa tinggal di kamar kecil. Gadis mendengar apa itu sebenarnya adalah barang miliknya. Setelah mengatakannya, dia langsung masuk ke dalam kamar. Anak angkat baru saja ingin marah. Tiba-tiba melihat kakaknya datang, segera mengganti wajah palsunya mulai berakting. Aku tahu kamu menyimpan dendam padaku, sesuai hidupmu yang berharga selama bertahun-tahun. Jika kamu ingin tinggal di kamar ini, silahkan tinggal. Kenapa kamu masih ingin memukulku? Kakak benar-benar berpikir dia, adik kesayangannya, telah dibuli. Dengan marah dia mengetuk pintu dengan keras. Akhirnya dengan usaha yang tak kenal lelah, gadis itu membuka pintu. Tapi dia tidak mengerti apa yang kamu tahu, apa yang dimaksud dengan memukul orang. Setelah mengatakannya,
Dia memberi anak perempuan itu sebuah tamparan. Kamu terlalu berlebihan. Bagaimana bisa memukul orang? Jika sudah memukul, ya sudah. Masih harus melihat kakak sebenarnya ingin marah. Tapi teringat tindakan berani gadis itu. Dia hanya bisa menenangkan anak angkatnya dan berkata, pergi mencarikan yang lebih baik untuknya. Segera kedua orang itu berbalik dan pergi tepat pada saat itu. Gadis itu menemukan bahwa dia memiliki satu arwahnya sendiri. Tidak heran jika seorang anak angkat dapat membuat satu keluarga begitu memihak padanya. Ternyata dia telah mencuri seberkas jiwanya. Segera dia mengambil tangan langsung ditarik. Keesokan harinya, guru yang diatur oleh ayah datang ke rumah. Guru studi nasional pun tiba di rumah. Namun, kemampuan gadis itu sudah melampaui orang biasa. Dia sama sekali malas mendengarkan ajarannya. Di bawah guru mengeluarkan penggaris untuk memberikan pelajaran. Nonakin, silahkan keluarkan tanganmu. Kemampuanmu itu aku sudah melampauinya saat berusia 3 tahun. Mengapa aku harus belajar darimu? Guru itu mendengar dan tidak percaya. Jika kamu begitu hebat, buatlah sesuatu di tempat ini, agar aku bisa melihat situasi itu. Gadis itu hanya bisa dengan susah payah mengambil kuas dan mulai menggambar sembarangan di atas kertas. Tak lama kemudian, gambarnya selesai dengan lancar. Hasilnya, guru itu melihat matanya menjadi hijau. Ini adalah gambar 1000 burung menyambut Phoenix. Dan ada juga tanda tangan ini goresan pina yang lincah dan kuat. Bahkan lebih baik dibandingkan dengan pelukis terkenal dinasti King Sen Quan. Lebih dari itu, tidak ada yang kurang. Saat gadis itu datang tanpa diundang, dia mengatakan bahwa itu adalah istri tua dari keluarga kaya. Orang itu datang khusus untuk meminta gadis itu turun. Segera dia melihat yang tuan guru pegang. Penggaris itu bahkan bergetar karena marah. Dia segera yakin itu milik gadis itu. Ketidakhalusan itu membuat guru marah, maka dia mendapatkan ide cemerlang, meminta guru untuk membawa lukisan itu turun, untuk dinikmati semua orang. Kebetulan hari ini istri tua dari keluarga kaya datang. Ini bisa membuat gadis itu merasa malu. Setelah itu, dia tiba di lantai bawah. Dia mulai mencemarkan nama baik lagi. Dia mengatakan bahwa bukan karena dia tidak ingin menikah, hanya karena kakaknya baru saja kembali. Dia merebut urusan pernikahannya. Bahkan kamarnya pun tidak dilewatkan. Istri tua itu pingsan karena marah. Istri tua, ada apa denganmu? Gadis itu segera meminta mereka untuk tidak bergerak. Kemudian mengeluarkan sebuah jarum perak di titik akupuntur Nyonya tua. Ditempatkan di sana, membuat ayah terkejut. Segera menghentikannya dalam sekejap. Nyonya tua langsung memuntahkan darah segar, membuat pengurus rumah tangga di tempat marah hingga meluap-luap. Keluarga Qin kalian, apakah ini mempermainkan keluarga Fu yang tidak ada orangnya? Seseorang datang. Segera tangkap gadis liar ini. Saya ingin tahu siapa yang berani melihat adegan ini. Ayah segera mengalah. Gadis itu berlutut dan meminta maaf. Namun gadis itu tidak mengerti. Jelas dia yang menyelamatkan Nyonya tua. Kenapa dia harus meminta maaf kepada mereka? Seharusnya mereka yang memberinya selamat. Setelah kata-kata ini keluar, anak angkat hampir tertawa terbahak-bahak. Dia dengan antusias menunggu melihat bagaimana gadis itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun siapa sangka, dia belum lama tertawa di sini. Nyonya tua sudah sadar. Ada apa dengan saya? Nyonya tua, Anda sudah sadar bagaimana perasaan Anda sekarang? Aneh, sesak dada kronis saya tidak terasa lagi. Tidak perlu dikatakan, merasakan tubuh ini juga terasa lebih ringan. Bahkan para ahli terkemuka pun berkata, Nyonya tua Fu sudah sangat lemah. Tapi gadis ini hanya menusukkan beberapa jarum dan membuat wajah Nyonya tua Fu menjadi merona. Dia pasti putri sejati keluarga Qin ini. Apakah kamu benar baik-baik saja? Jika saya bilang tidak ada masalah,
Apakah itu bisa dipalsukan? Kalian ini sedang melakukan apa ketika saya baru pingsan? Apa yang terjadi? Malu untuk diceritakan. Tadi Anda pingsan, kami sedang bersiap untuk membawa Anda ke rumah sakit, tapi gadis ini mencegahnya dan memberi pengobatan, jadi dia memberikan Anda jarum. Kami sedang menyalahkan dia karena bertindak sembarangan. Tidak disangka ternyata sangat efektif. Gadis ini selalu bersikap tenang dan rendah diri. Saya juga tidak ingin menjual mahal. Begitu dilihat orang baik dari segi penampilan maupun akhlaknya, jauh lebih baik daripada yang diadopsi. Jika dia digantikan dalam pernikahan, sepertinya itu bukan hal yang buruk. Kami dari keluarga Fu setuju untuk menggantikan pernikahan sebagai kompensasi. Keluarga Fu bersedia memberikan 10% saham. Selain itu, gelang giok warisan ini sebagai mahar. Apa? 10% saham, 1% saham keluarga Fu setara dengan aset 10 miliar. Sekarang keluarga Fu ingin mengambil 10% sebagai mahar. Pernikahan sudah lama terdengar. Gelang warisan keluarga Fu adalah yang terbaik dari giok hijau kerajaan. Keluarga Fu bersedia memberikan ini sebagai mahar, bahkan mengeluarkan saham senilai 100 miliar. Gelang ini sangat berharga, seharusnya menjadi milik saya. Tuan Zhao, kenapa kamu datang? Apakah yang kamu pegang itu adalah lukisan kakak Zhao? Anda datang untuk mengajar Nona Qin studi nasional benar. Bahkan jika Anda menyembuhkan Nyonya Tuan Fu, kamu bilang keluarga Fu kita sangat menghargai budaya, khususnya meminta Zhao Zhenhai untuk mengajar kakak menggambar. Qin Weiyan, meskipun kamu telah menyembuhkan Nyonya Tua Fu, lalu bagaimana Nyonya Tua Fu paling membenci orang-orang kasar? Gelang dan saham keluarga Fu harusnya menjadi milik saya. Zhao Zhenhai, kamu bilang ini adalah lukisan Nona Qin? Ya. Kakak, saya tidak sengaja. Biarkan kamu di sini, depan Nyonya Tua Fu malu. Aku akan membantumu mengambilnya sekarang. Minggir dari jalanku. Ini setara dengan karya asli lukisan 1000 gunung menyambut Phoenix. Jika Anda merusaknya, 10 dari Anda tidak akan mampu membayar. Meskipun kamu menyembuhkan Nyonya Tua, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti tidak benar. Lukisan seperti ini bagaimana mungkin berasal dari tangan Qin Wanyi, si pedesaan miskin? Tidak bisa katakan apa-apa. Tidak boleh lagi memberinya bantuan, Nyonya Fu. Kakak, status anak perempuan sulung keluarga Qin, aku sudah memberikannya padamu. Status Nyonya muda keluarga Fu, aku juga memberikannya padamu. Tapi, kamu tidak boleh lagi mencuri lukisanku. Kamu bilang kali ini aku mencuri milikmu? Ingin Ning ini benar-benar lukisanmu? Ibu, kamu kan sudah tahu kakak paling suka merebut barang-barangku sejak dia datang ke rumah ini, kamarku dan pernikahanku. Semuanya telah direbutnya. Sekarang dia juga ingin merebut lukisanku. Jika aku tidak meluruskan, bukankah kita akan menjadi keluarga Qin yang penipu? Yang dikatakan oleh anak perempuan kedua. Tapi itu benar keluarga Fu. Kami tidak bisa mentolerir. Penjahat kecil, aku ingin mendengar kebenaran konyol. Lukisan ini adalah aku, yang secara langsung melihat apa yang dilakukan anak perempuan sulung keluarga Qin, Zhao Zhenhai. Kakak sudah memberimu berapa banyak keuntungan, kamu begitu melindunginya. Ini bukan membantunya, sembarangan. Saya Zhao Zhenhai, seumur hidup terang dan jujur di Wenpin. Siapa yang tidak tahu, saya Zhao Zhenhai tidak pernah terpengaruh oleh uang. Bagaimana mungkin menerima manfaat lalu mengubah yang hitam menjadi putih? Waning, apakah ini benar-benar lukisanmu? Ayah, dari kecil hingga besar kau melihatku tumbuh. Aku telah belajar lukisan tradisional selama bertahun-tahun. Anda semua melihatnya kan? Aku sudah tahu kakak.
Betapapun kasarnya, dia tetaplah putri kandung kalian. Kalian bilang itu adalah jawabannya. Jadi itu adalah jawabannya kan? Hari ini aku di sini memotong pergelangan tangan sendiri. Sejak saat itu, Wan Ning tidak akan bisa membuktikan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang melawan seperti ini? Sejak kau kembali, tidak hanya bersaing dengan adikmu, tapi juga ingin merusak tangan adikmu. Sekarang pergi dari sini. Keluarga Qin tidak memiliki putri sepertimu. Aku bisa sekejam ini pada diriku sendiri. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Tanganku sudah hancur. Bahkan jika saat itu mereka meminta bukti. Apa ini yang ingin kamu lakukan? Aku takut seseorang akan mengungkap rahasiaku. Bersiap-siap untuk mengemas barang dan meninggalkan keluarga Qin. Anak perempuan dari keluarga Qin. Nanti hanya aku yang tersisa. Gelang warisan dan saham keluarga, semuanya juga akan menjadi milikku. Apa yang dia lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu bilang aku mencuri lukisanmu? Maka sekarang aku akan menunjukkan kepada semua orang. Aku, Qin Wanyi, apakah aku benar-benar perlu mencuri? Tidak pernah terpikir aku, Zhao Zhen, memiliki kesempatan. Nona Qin menulis sendiri. Nona Qin, saya yang tua bersedia membantu Anda. Menggiling tinta. Wanita tua ada di sini. Bagaimana kamu ingin mempermalukannya? Gaya pena yang megah, sikap yang anggun, seperti angsa yang terbang, seolah-olah seperti naga yang melayang. Qin Wanyi, tulisan ini. Jika itu orang yang kasar, maka pencapaian studi nasional saya selama bertahun-tahun. Bukankah itu baru saja memulai kekuatan tulisan Qin Wanyi ini? Pencapaiannya memang luar biasa. Tapi dia tidak menggambar mata dan langsung selesai. Takutnya pencapaiannya belum memadai. Menyadari bahwa dia tidak bisa menggambar semangat naga dengan sengaja tidak menambahkan detail. Penting kau berani di depan Tuan Nyonya Fu. Sang naga jika dibandingkan dengan punik milik Wan Ning. Siapa yang lebih unggul? Keterampilan melukis kedua lukisan secara logika seri. Namun jika berbicara tentang bentuk dan semangat, tentu saja itu adalah Phoenix lebih unggul. Tiba-tiba naga keluar dari lukisannya. Meskipun tulisannya bagus, itu hanya hiasan belaka. Kau bahkan menggambar naga untuk membuktikan dirimu kembali ke naga. Bahkan tidak berani menggambar matanya. Bukankah itu berarti dia tahu pencapaiannya belum memadai? Wang Yi memang tidak sebaik Wan Ning. Kamu bahkan berani di depan Nyonya Tua Fu memperlihatkan keahlian di tempat yang salah. Belum cepat-cepat minta maaf kepada Nyonya Tua Fu. Qin Wanyi, oh Qin Wanyi. Kamu bahkan berani melukis naga untuk membuktikan diri siapa yang tidak tahu menggambar kulit dan tulang. Sulit menggambar harimau. Kakak, kamu bilang gambar 100 burung menghadap Phoenix ini milikmu. Kalau begitu itu milikmu. Aku tidak merebutnya darimu. Kenapa kamu harus di sini menggambar ular dan menambah kaki? Benarkah? Gadis langsung mengambil cangkir teh dan mencelupkan jarinya. Dia memercikan air untuk membuat mata naga. Seketika membuat semua orang terkagum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.